Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi. Jadi di sini kami dari kelompok 4 dari mata kuliah budidaya tanaman penyegar dan obat-obatan, mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sindai. Jadi di kelompok 4 ini kami terdiri dari saya sendiri atas nama Dewi Karisya dengan NIM 1913010, kemudian Dini Alfira dengan NIM 1913011, Andi Vera Rahmi dengan NIM 1913012, dan Fitriana dengan NIM 1913013. Di sini kami akan menjelaskan mengenai komoditi kakao. Untuk selanjutnya, silahkan simak video berikutnya. Budidaya tanaman kakao. Yang pertama, syarat umum. Tanaman kakao dapat tumbuh dengan ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 1.500 sampai 2.500 mm per tahun dengan suhu maksimum 30 derajat sampai 32 derajat Celcius dan suhu minimum 18 derajat sampai 21 derajat Celcius dengan tekstur tanah lempung liat berpasir dengan komposisi 30-40% fraksi liat, 50% pasir, dan 10-20% debu dengan pH tanah 4,0 sampai 8,5 dengan untuk pH optimumnya yaitu 6,0 sampai 7,0. Minggu sebelum penanaman, lebih dahulu disiapkan lubang tanam berukuran 40 x 40 x 40 cm atau 60 x 60 x 60 cm bergantung pada ukuran polybag. Isi lubang tanam tersebut dengan pupuk hijau dari hasil tebasan gulma atau pupuk kandang bila tersedia. Kemudian, lubang tanam ditutup 3 bulan sebelum bibit tanaman kakao ditanam. Lakukan penanaman di awal musim hujan. Tanam kakao bila pohon penaung telah berfungsi dengan baik dengan kriteria intensitas cahaya 30-50% dari cahaya langsung. Selanjutnya, manfaat dari tanaman kakao. Yang pertama, sumber dasar bahan pembuat coklat. Yang kedua, menurunkan kolesterol jahat pada tubuh. Yang ketiga, menghentikan batuk. Yang keempat, menghilangkan stres dan memperbaiki mood. Yang kelima, anti angin atau mencegah penuaan dini. Yang kelima, mencegah penyakit atau gangguan pada tubuh. Selanjutnya, ada panen. Yang pertama yaitu pemetikan, di mana umur buah yang siap panen yaitu berumur 4,5 atau 6 bulan, dipetik ketika kulit berwarna jingga atau kekuningan. Yang kedua yaitu sortir buah. Sortir buah yaitu pemisahan atau sortasi buah yang baik dan yang jelek. Buah yang jelek berupa yang kelewatan masak, yang terserang hama penyakit atau Baik, perkenalkan nama saya Fitriana. Saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu pasca panen. Baiklah, ini adalah struktur dari pasca panen. Yang pertama, pemeramaan dan pemecahan buah. Setelah itu, ada fermentasi. Setelah fermentasi, pencucian dan perendaman. Setelah pencucian dan perendaman, pengeringan dan tempering. Setelah itu, sortasi dan kemudian pengemasan dan penyimpanan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur tersebut, yaitu yang pertama, pemeraman dan pemecahan buah. Pemeraman atau penyimpanan buah dilakukan selama 5-12 hari, bertujuan untuk memudahkan pengeluaran biji dari buah kakao. Pemecahan buah menggunakan pemukul kayu, pemukul berpisau. Yang kedua, fermentasi. Nah, fermentasi dilakukan untuk memperoleh biji kakao kering yang bermutu baik dan memiliki aroma serta cita rasa khas coklat. Dapat dilakukan dalam kotak dan tumpukan maupun dalam keranjang.
Yang kedua, yang ketiga, pencucian dan perendaman. Pencucian dilakukan setelah fermentasi untuk mengurangi pul yang melekat pada biji. Biji direndam selama 3 jam untuk meningkatkan jumlah biji bulat dan penampilan menarik. Setelah itu, pengeringan dan temparin. Tujuan utama pengeringan adalah mengurangi kadar air biji dari 60% menjadi 6-7% sehingga aman selama pengangkutan dan pengapalan. Biji kakao dapat kering selama 7-10 hari. Tempering adalah proses penyesuaian suhu pada biji dengan suhu udara sekitarnya setelah dikeringkan, agar biji tidak mengalami kerusakan fisik pada tahap berikutnya. Setelah itu ada sortasi. Sortasi ditujukan untuk memisahkan biji kakao dari kotoran yang melekat dan mengelompokkan biji berdasarkan kenampakan fisik dan ukuran biji. Biji kakao yang telah 5 hari kering disortasi dilakukan secara manual. Selanjutnya ada pengemasan dan penyimpanan. Ini adalah proses yang terakhir. Biji kakao dikering dan dibersihkan, kemudian dikemas dalam dalam karung yang bersih dan disimpan dalam gudang. Penyimpanan dan pengelolaan biji kakao kering dilakukan mengikuti standar produser operasional atau SPO. Penanganan biji kakao di Cape Sportif, SPO fumigasi kakao di gudang, dan SPO fumigasi kakao di kontainer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Vera Rahmi. Jadi saya akan melanjutkan persentase dari teman saya, yaitu pengelolaan biji kakao menjadi coklat. Yang pertama, biji kakao dibersihkan untuk menghilangkan semua bahan yang asing. Setelah itu, biji kakao akan dipanggang atau disangrai untuk membawa keluar rasa coklat dan warna biji. Setelah itu, pemisahan kulit biji dan biji kakao menggunakan mesin penampi. Biji kakao kemudian akan mengalami proses alkalisasi, biasanya menggunakan kalium karbonat untuk mengembangkan rasa dan warna. Setelah dialkalisasi, biji kakao kemudian memasuki proses penggilingan untuk membuat coklat liquor. Setelah menjadi coklat liquor, biasanya produsen akan menambahkan bahan pencampur seperti kacang untuk menambah cita rasa coklat. Setelah itu, selanjutnya adalah mengkrastak cocoa liquor dengan cara dipres atau ditekan untuk mendapatkan lemak coklat dan kakao massa padat yang disebut cocoa press cake. Setelah itu, pengelolaan sekarang menjadi 2 arah yang berbeda. Ada lemak coklat akan digunakan dalam pembuatan coklat, sementara cocoa press cake akan dihaluskan menjadi coklat dalam bentuk bubuk. Lemak coklat selanjutnya akan digunakan untuk produksi coklat dengan menambahkan bahan-bahan lain seperti gula, susu, pengemulsi. Proporsi bahan tergantung jenis coklat yang dibuat. Kemudian campuran mengalami proses refining bertujuan meningkatkan tekstur dari coklat. Proses selanjutnya adalah koshing, yaitu proses menguleni atau smoothing. Selanjutnya proses pemanasan, pendingin dan pemanasan kembali untuk mencegah perubahan warna dan lemak coklat dalam produk tersebut. Setelah itu, campuran kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan didinginkan di ruang pendingin. Coklat kemudian dikemas untuk didistribusikan. Kemudian pohon industri akan ditampilkan pada slide.